Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Sofyandani, NPM 2013-053155 dari kelas 2B. Di sini saya akan merangkum materi tentang tata kata. Yang pertama yaitu tentang penggunaan diksi. Diksi sama artinya dengan pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar membantu memberikan nilai pada suatu kata. Fungsi-fungsi diksi itu ada 4. Yang pertama yaitu membantu melambangkan ide atau gagasan yang akan diekspresikan. Yang kedua, mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tepat. Dan yang keempat, mencegah kesalahpahaman dan kesalah-tafsiran. Selanjutnya, kita membahas tentang penulisan kata. Yang A, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Yang B, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Misalnya, berjalan dan gemetar. Kemudian selanjutnya, bentuk terikat. Misalnya, infrastruktur dan proaktif. Selanjutnya yang C, ada bentuk ulang. Ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, lauk pauk, dan serba-serbi. Kemudian yang D, ada gabungan kata. Yang pertama, kata majemuk. Termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, orang tua dan cindera mata. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah artian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Misalnya, buku sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapati awalan dan akhiran. Misalnya, garis bawahi. Kemudian yang keempat, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi. Yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, kacamata. Yang E, kita membahas tentang pemenggalan kata. 1. Pada kata dasar. Misalnya, buah, saudara, bapak, April, dan ikhlas. 2. Pemenggalan kata turunan. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, membantu, apakah, makanan. Yang ketiga yaitu jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya, biografi menjadi biografi menjadi biografi. Yang keempat yaitu nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih, pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Kemudian yang F membahas tentang kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, cincin itu terbuat dari emas. Yang kedua, mari kita berangkat ke kantor. Kemudian yang G yaitu tentang partikel. 1. Partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. 2.
Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali unsur kata penghubung. Misalnya, adapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. 3. Partikel per yang berarti demi ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harga kain itu 50.000 per meter. Kemudian yang H yaitu singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Itu, misalnya H. Hamid yaitu Haji Hamid. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, misalnya NKRI dan KTP. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf diikuti tanda titik, misalnya HLM titik, yaitu halaman. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N. 5. Lambang kimia, singkatan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU dan KG. Yang keenam yaitu akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIN. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata, ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Suramadu. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata, ditulis dengan huruf kecil, misalnya pemilu. Kemudian yang I membahas angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, 5 kg, Rp5.000. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci, misalnya surat Yasin ayat 9. Kemudian yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan pada bilangan utuh dan bilangan pecahan, misalnya 12 dan 3/4. Kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad ke-20. Kemudian yang kesembilan, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut, misalnya uang 5 ribuan. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, yang J yaitu tentang kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya,
rumah itu telah kujual, rumahnya sedang diperbaiki. Yang K, menjelaskan tentang kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur dari nama Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.